Inggris kalau betul-betul engkau anggota Commonwealth. Tolonglah kepada kami. Tolong. Kita akan bekerja sama untuk melakukan perlawanan di perbatasan menyelamatkan orang Sarawak, Sabah, dan Brunei. Di wilayah kita, khususnya di Kalimantan Barat, pernah terjadi pemberontakan yang berhubungan ataupun berbau-bau komunis. Dikirim Tentara Nasional Indonesia, dikirim ke wilayah Sajingan, kemudian dilatih kembali. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gediri Irawan, tentu saja dalam channel Tukang Kopi. Dan kali ini kita masih dalam segmen Ngopi nih. Ngopi nih sembari ngopi pastinya. Nah, dan teman-teman, dalam segmen ngopi nih kali ini tentu saja kita masih akan berbicara seputar sejarah, konspirasi, ataupun peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang terjadi di sekitaran kita, khususnya di Republik Indonesia ini. Dan kali ini saya pengen berbicara satu hal yang saat ini sedang hangat dibahas, khususnya pada bulan September. Nah, jadi dalam bulan September ini biasanya titik berat pemberitaan mengenai sejarah itu terfokus pada satu hal. Bisa ditebak tidak? Betul, yaitu mengenai yang namanya komunis. Kenapa komunis? Karena September itu syarat dengan salah satu pemberontakan besar yang pernah terjadi di masa Orde Lama dulu, atau dikenal dengan nama G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Di mana di situ konon katanya PKI ini akan melakukan sebuah kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang pada waktu itu adalah Presiden Soekarno, yang kemudian ingin mengganti ideologi negara yang awalnya Pancasila ingin diganti menjadi ideologi komunis. Sehingga secara garis besar diculiklah beberapa orang-orang yang dianggap akan menghambat perkembangan komunis di Indonesia, yang terkenal dengan nama Dewan Jenderal. Bahkan Dewan Jenderal tersebut diculik kemudian dilakukan pembunuhan, sampai-sampai diangkat menjadi pahlawan revolusi. Mungkin teman-teman masih ingat cerita-cerita tentang G30S tersebut. Nah, namun di sini kita tidak akan terlalu fokus untuk membahas G30S karena notabene itu terjadi di sekitaran wilayah Pulau Jawa. Pertanyaannya adalah, apakah di wilayah kita, khususnya di Kalimantan Barat, pernah terjadi pemberontakan yang berhubungan ataupun berbau-bau komunis? Dan ternyata teman-teman, pernah. Itulah yang akan kita bahas. Bagaimanakah komunis yang berkembang di Kalimantan Barat? Kalimantan Barat yang merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan negara lain, atau kita sebut saja Malaysia, ternyata juga pernah mendapatkan pengaruh komunis. Bahkan bukan hanya sampai di situ, terjadi pergolakan karena komunis ini tadi. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah PGRS Parakou. PGRS Parakou inilah yang dikatakan memiliki afiliasi terhadap komunis. Dan ini pernah bergejolak di sekitaran tahun 1967, di mana kedua nama tadi melakukan sebuah pemberontakan konon katanya. Dan kita akan bahas bagaimana PGRS dan juga Parakou ini melakukan sebuah tindakan yang berkaitan dengan komunis, bahkan malah aktivitasnya terbilang merugikan di wilayah Kalimantan Barat ini. Ini bermula dari yang dikenal dengan nama konfrontasi Indonesia-Malaysia yang pernah terjadi pada tahun 1963 sampai 1965.
Malaysia yang pada waktu itu merupakan salah satu wilayah yang pernah dijajah oleh pemerintah Inggris. Di awal tahun 1962 pernah memiliki sebuah ide untuk membentuk sebuah federasi yang dikenal dengan nama Federasi Malaya, di mana pada waktu itu Inggris memiliki ide untuk menggabungkan antara Malaysia, wilayah Kuala Lumpur, kemudian Singapura, kemudian Sarawak, kemudian Sabah, dan juga Brunei dalam satu bendera, yaitu bendera Negara Federasi Malaysia. Dan tentu saja ide ini begitu ditentang oleh pemerintahan Presiden Soekarno, karena pada waktu itu Presiden Soekarno menganggap bahwa jika hal ini terjadi, maka wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei yang langsung berbatasan dengan wilayah Kalimantan ini akan membahayakan jalannya perkembangan kedaulatan Indonesia. Sehingga pada waktu itu penolakan Presiden Soekarno ini dilakukan dengan jalan bukan hanya diplomasi, tapi juga melalui jalan kekerasan ataupun jalan militer. Karena dia menganggap bahwa ini adalah bentuk neokolonialisme baru dari pihak Inggris yang nantinya akan mengacaukan dan membuat negara Malaysia ini menjadi negara bonekanya pihak-pihak kolonial. Inggris, kalau betul-betul engkau anggota Commonwealth, tolonglah kepada kami. Tolong. Mana itu berdikarinya, saudara-saudara? Sama sekali. Dan hal tersebut terjadi dengan puncaknya pada waktu itu pada tanggal 20 Januari 1963. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Pak Subandrio menyatakan permusuhan dengan pemerintahan Malaysia. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada waktu itu didatangi oleh gelombang demonstrasi dari rakyat Malaysia. Bahkan konon katanya demonstrasi tersebut membawa foto Soekarno dengan tulisan-tulisan yang memilukan hati Soekarno. Bahkan juga mereka membawa yang namanya lambang burung Garuda di depan kantor Kedubes, dan mereka mengharapkan Perdana Menteri Malaysia yang pada waktu itu aktif berkampanye persatuan Federasi Malaysia yang bernama Tuanku Abdul Rahman untuk menginjak-injak lambang burung Garuda tersebut. Tentu hal ini membuat Presiden Soekarno kembali naik pitam. Dan akhirnya muncul sebuah istilah yang paling sering kita dengarkan, yaitu Ganyang Malaysia. Yang kami anti yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris yang mendurhakai, menerangi menjala Tengku Abdul Rahman Bumerang, antek daripada imperialis. Untuk mewujudkan yang namanya Ganyang Malaysia, pada waktu itu Presiden Soekarno membentuk yang namanya Dwi Kora, atau dikenal dengan nama Dwi Komando Rakyat. Dua Komando Rakyat. Teman-teman pasti pernah mempelajari Dwi Kora ini ketika masih sekolah dulu. Jadi dalam Dwi Kora itu isinya antara lain adalah Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Bantu Perjuangan Revolusioner Rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Tidak cukup sampai di situ, pada waktu itu Presiden Soekarno juga membentuk yang namanya KOGA atau Komando Siaga, yang berisikan mandat atau perintah untuk mencari sukarelawan dan juga milisi-milisi yang siap untuk bertarung dan siap untuk membantu rakyat Sarawak, Sabah, dan Brunei melakukan perlawanan terhadap Federasi Malaysia ini. Soekarno menyarankan agar orang-orang Sarawak ataupun Sabah dan juga Brunei ini untuk memilih nasib mereka sendiri melalui referendum, bukan kemerdekaannya diatur-atur oleh pemerintah Inggris. Dan ternyata negara tetangga lainnya yaitu Filipina juga mendukung sama seperti Indonesia. Bahkan Filipina pada waktu itu mengklaim wilayah Sabah milik mereka karena menganggap bahwa secara historis di situ ada kerajaan Sulu yang pada waktu itu wilayah Filipina. Bagaimana langkah Presiden Soekarno selain itu? Pada waktu itu Presiden Soekarno langsung mengirimkan Menteri Negara yang merupakan keturunan Tionghoa pada waktu itu bernama Pak Oi Jutat, diutus untuk menghimpun sukarelawan dan milisi-milisi yang siap untuk bertarung. Kenapa dipilih seorang keturunan Tionghoa? Karena pada waktu itu Presiden Soekarno dan juga pemerintah Orde
tahu bahwa di sekitaran wilayah perbatasan antara Sarawak dan juga Kalimantan Barat banyak warga-warga Tionghoa yang terusir dari Sarawak dan banyak yang mengungsi ke wilayah Kalimantan Barat. Jadi diutus seorang keturunan Tionghoa agar memiliki hati yang lebih nyaman diterima juga oleh sesama orang-orang Tionghoa. Sehingga nantinya orang-orang Tionghoa ini menjadi salah satu pentolan ataupun grup-grup dan komunitas yang mengangkat senjata juga untuk menjadi sukarelawan di perbatasan. Ternyata pada tanggal 8 Desember 1962 di wilayah Brunei itu terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama pemberontakan Brunei, yang pada waktu itu diinisiasi oleh PRB atau Partai Rakyat Brunei. Salah satu pentolan dari PRB ini bernama Syekh A.M. Azhari. Jadi Syekh A.M. Azhari ini melakukan sebuah pemberontakan untuk pemerintah Brunei jangan mau bergabung dengan Federasi Malaysia. Bahkan Syekh A.M. Azhari ini pada 8 Desember 1962 memproklamirkan sebuah negara yang dikenal dengan nama Negara Nasional Kalimantan Utara, dengan mengklaim wilayah Sarawak, Sabah dan juga Brunei menjadi bagian dari negara Kalimantan Utara ini. Tentu saja ini tidak dibiarkan oleh pihak Inggris. Dengan mengirimkan tentara dan Gurkha, mereka melakukan pembersihan terhadap gerakan-gerakan dari Syekh A.M. Azhari ini, sehingga banyak yang melarikan diri, dan Syekh A.M. Azhari sendiri melarikan diri ke wilayah Filipina, kemudian juga melarikan diri lagi ke wilayah Indonesia karena permohonan suakanya disanggupi oleh Presiden Soekarno, dan akhirnya Syekh A.M. Azhari menjadi warga negara Indonesia melalui jalur suaka. Mendapatkan kabar pemerintah bahwa kurang lebih 850 orang-orang Tionghoa dari Sarawak banyak yang melarikan diri dan melarikan dirinya ke wilayah Kalimantan Barat. Jadi pada waktu itu diutus lagi Menteri Luar Negeri yaitu Subandrio bersama dengan Syekh A.M. Azhari ini berangkat mereka ke Kalimantan Barat. Mereka melakukan perjalanan ke wilayah Sintang untuk bertemu beberapa pentolan-pentolan dari orang-orang Tionghoa yang melarikan diri dari Sarawak tadi. Jadi pentolan-pentolan yang didatangi oleh kedua orang ini adalah yang bernama Yap Chong Hu, kemudian ada juga Wang Hu, kemudian Lim Yan, dan juga ada Yakob. Dan ternyata teman-teman, orang-orang ini merupakan pentolan dari SUUPP. Apa itu SUP? Nah, ini namanya SUP, Sarawak United People Party. Dan orang-orang ini ternyata juga terafiliasi dengan yang namanya SCIO atau Sarawak Communist International Organization. Jadi ini adalah salah satu orang-orang komunis yang berasal dari Sarawak. Tidak cukup sampai di situ, karena memang partai komunis yang ada di Sarawak ini terafiliasi juga dengan komunis yang ada di Tiongkok. Pada waktu itu pemerintah Tiongkok mengirimkan dua orang berpengaruh yang bernama Wen Michun dan juga Wong Kecok untuk datang ke Kalimantan Barat, kemudian berkoordinasi kembali tentang masalah perkembangan partai komunis ataupun gerakan komunis di wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Sehingga disitulah terjadi sebuah kecocokan. Subandrio, Syekh A.M. Azhari, kemudian pentolan-pentolan komunis dari Sarawak ini membuat sebuah ikatan. Sehingga pada waktu itu mereka sepakat, kita akan bekerja sama untuk melakukan perlawanan di perbatasan, menyelamatkan orang Sarawak, Sabah dan Brunei dari jerat Federasi Malaysia. Sehingga pada waktu itu disepakati muncul yang namanya PGRS Paraku atau Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak plus Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Nah, setelah pertemuan Sintang, kemudian dilakukan lagi pertemuan yang kedua di wilayah Bogor. Jadi pada waktu itu Pak Subandrio, Syekh A.M. Azhari, kemudian ada juga Nyoto, kemudian ada juga Wong Michun, Wong Kecok, dan juga tadi yang bernama Yap Chung Ho melakukan pertemuan kembali di wilayah Bogor. Bahkan di situ mereka sepakat untuk melakukan yang namanya pelatihan terhadap sukarelawan ini tadi. Jadi pada waktu itu dipilih sekitar 10
10 orang untuk mengikuti pelatihan di Badan Pusat Intelijen Bogor. Ada 10 orang, kemudian setelah itu dikirim Tentara Nasional Indonesia, dikirim ke wilayah Sajingan. Kemudian dilatih kembali 60 orang sukarelawan di wilayah Sajingan tersebut. Dan setelah itu dilatih kembali sekitaran 28 orang pada Mei sampai Juni tahun 1964. Bahkan pada waktu itu tentara Indonesia melalui pemerintah mengirim sekitaran 450 pucuk persenjataan lengkap untuk PGRS Parakou ini agar melakukan perlawanan di wilayah perbatasan. Dan akhirnya PGRS Parakou bersama dengan tentara Indonesia dan juga sukarelawan-sukarelawan sekitar melakukan perlawanan di sekitaran daerah perbatasan, tanpa tahu bahwa nantinya PGRS Parakou ini akan menjadi duri bagi perjuangan rakyat Indonesia. Karena tahun 1965 komunis akan melakukan pemberontakan. Namun apakah PGRS Parakou ini akan berpihak kepada Indonesia ataupun berpihak kepada pemberontakan komunis tadi? Kita akan bahas di video selanjutnya. Yang jelas, PGRS Parakou adalah salah satu dari kepingan-kepingan komunis yang pernah menghiasi wilayah Indonesia. Namun kepingan ini terdapat di wilayah Kalimantan Barat.